Selamat sore teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita mau menyembah Tuhan. Jadi mari sama-sama kita siapkan hati kita, siapkan jiwa kita untuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai, saya kembali ditemani oleh dua orang yang mungkin sudah tidak asing ketika penyembahan hari ini. Jadi ada gitaris itu Samuel dan yang main kawan adalah Chandra. Seperti itu. Jadi mari teman-teman kita ambil sikap waktu yang mau menyembah Tuhan, siapin tempat, siapin segala sesuatunya untuk kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Waktu persiapan untuk chill.com hari ini adalah Tuhan itu ajaib banget, Tuhan itu luar biasa banget. Maksudnya setiap kali melihat kebaikan Tuhan sampai saat ini benar-benar kagum banget apa yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Jadi mari yuk sama-sama kita mau ambil waktu berdoa sambil diiringi musik juga. Kita mau berdoa, mau minta kepada Tuhan saat penyembahan ini bukan sekedar penyembahan yang biasa, tapi mari kita benar-benar menyembah dengan roh dan jiwa kita seperti itu. Bukan karena disuruh atau karena dihubungin teman-teman yang lain, seperti itu enggak. Tapi mari kita ambil saat ini adalah untuk kita menyembah Tuhan dengan hati kita yang rindu dan haus akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan benar-benar membawa kami bisa terus melihat Engkau Bapak, bisa melihat kebaikan-Mu, bisa melihat kebenaran-Mu, bahkan merasakan setiap kasih setia Tuhan. Saat ini Tuhan biarlah Engkau yang berbicara pada setiap kami, biarkan kami juga bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan, face to face Tuhan, sehingga kami bisa tahu Bapak, sehingga kami bisa terus Tuhan menikmati setiap kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang jagai, bahkan Kau siapkan setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk ibadah hari ini Bapak. Terima kasih, kami serahkan Tuhan hari ini dan kami percaya seperti firman-Mu, 1-2 orang berkumpul maka Engkau hadir Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke guys, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Tak
Raja mulia, Dia ajaib sekali buat setiap kehidupannya kita. Jadi mari kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, lebih dalam lagi memuji Tuhan. Jadi sebelum masuk dalam lagu berikutnya, mari kita mau penyembahan pribadi di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau bermazmur di hadapan Tuhan. Mari angkat suara masing-masing, mari kita benar-benar muliakan Tuhan dengan hatinya kita.
sahabat kami Tuhan, yang selalu berada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur memiliki Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu penuh kasih, Allah yang begitu penuh segalanya Tuhan dalam kehidupannya kami. Sehingga kami ada sampai saat ini itu karena Engkau Tuhan. Kami bisa berdiri, bisa memuji Engkau itu karena Engkau yang layakkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam pujian ini menjadi persembahan yang harum Tuhan untuk Engkau. Dalam pujian ini benar-benar bisa memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau layak diagungkan Tuhan di atas segala bumi Bapa. Engkau adalah Allah kami, Bapa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam saat ini juga Tuhan, ketika kami persiapkan hati kami Bapa, ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, Kau yang berbicara lebih dalam lagi Tuhan, Kau yang memperkatakan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami menerima taat Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dalam waktu-waktu ini kami masih tetap bisa menyembah Engkau, bisa tetap memuji Engkau Tuhan, itu karena anugerah daripada Allah saja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pujian, hormat hanya untuk-Mu saja Tuhan, dan dalam waktu ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk penyembahan hari ini. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk ibadah, untuk firman Tuhan. Jadi mari kita ambil Alkitab kita cari tempat yang lebih nyaman lagi untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Oke, halo teman-teman semua. Senang ketemu lagi, kita bisa mau belajar bersama-sama. Saya percaya di waktu-waktu ini kita akan belajar bersama-sama. Oke, teman-teman, di minggu hari ini tema yang kita akan belajar masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, adalah ini aku utuslah aku. Nah teman-teman, kali ini kita mau belajar bareng-bareng dari satu kisah di Alkitab yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman udah dengar dari sekolah minggu, udah dengar dari lama kejadian ini, yaitu adalah Yunus. Siapa sih yang nggak tahu ceritanya Yunus? Saya yakin teman-teman semua di sini udah pernah dengar ceritanya Yunus. Kita bisa ceritakan dengan singkat, simpelnya Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia menolak, pergi ke Tarsis. Dan setelah ke Tarsis, di perjalanan ada angin ribut dan kapalnya hampir tenggelam. Setelah itu Yunus dibuang ke laut. Akhirnya Yunus dimakan ikan, dan ikan memuntahkan dia setelah 3 hari. Dan Yunus memberitakan Injil di Tarsis, di Niniwe. Mungkin cerita singkatnya itu sangat terkenal dan kita udah tahu. Tapi teman-teman, kita mau belajar lebih lagi hari ini tentang gimana sih Yunus di hatinya Tuhan untuk Yunus. Oke, teman-teman, kita mau pelajari. Kalau teman-teman mau tahu cerita Yunus lebih lagi, sebenarnya kita bisa baca di kitab Yunus. Semua kitab Yunus menceritakan waktu pertama ayat 1-nya tuh Yunus menerima firman Tuhan, dan akhirnya sehingga bagaimana Niniwe bertobat. Teman-teman, kalau kita berpikir secara pragmatis, seringkali kita berpikir, oh Yunus tuh nabi yang bandel ya, dia disuruh Tuhan kok keras kepala dan segala macam, akhirnya dia kena batunya. Tapi teman-teman, kita mau coba masuk lebih dalam, sebenarnya apa sih yang dialami Yunus. Nah teman-teman, ada yang tahu Niniwe nggak? Niniwe itu kota apa sebenarnya? Gimana sih waktu Yunus disuruh Tuhan untuk ke Niniwe, kenapa sih sampai Yunus gak mau banget ke Niniwe? Apakah Yunus malas? Apakah Yunus takut? Atau apa? Nah teman-teman, Niniwe adalah ibu kotanya kerajaan Asyur, yang terkenal di sana tuh kota yang dimana orang-orangnya fasik, orang-orangnya kejam, dan orang-orangnya dursila. Nah mungkin kalau di zaman sekarang, Niniwe tuh berada di sekitar Irak Utara. Di Irak Utara, kalau saya lihat di peta dunia, Irak Utara tuh mungkin dekatnya Irak Utara, Syria, dan segala macam.
Nah, eh kerajaan yang orang-orangnya kejam, dursila, dan orang-orang fasik, mungkin kalau zaman sekarang kita gak bisa samakan, tapi coba bayangin teman-teman, satu hari Tuhan suruh pergi misalnya ke Irak Utara atau ke Syria. Nah, pergi untuk mengabarkan Injil kepada anggota-anggota ISIS. Apa sih respon kita? Nah, sebenarnya Yunus tuh lari ke gak mau ke Niniwe bukan karena takut. Saya percaya Yunus tuh tahu Tuhan bisa menyertai, Tuhan bisa menjaga Yunus. Tapi yang bikin Yunus gak mau ke Niniwe, nanti kalau kita baca di kitab Yunus, mungkin teman-teman akan temukan di Yunus 3 atau Yunus 4. Intinya Yunus sendiri gak mau orang-orang Niniwe bertobat, karena Yunus sebel banget sama orang Niniwe. Teman-teman, seringkali kita punya hati seperti ini gak sih? Misalnya kita lihat orang yang jahat banget, katakanlah ISIS. Kita lihat videonya, ada yang tersebar gimana mereka membantai orang, mereka menyiksa orang-orang. Dan seringkali kalau kita punya opsi, lebih baik melihat mereka bertobat atau melihat mereka satu kali itu dihukum dan kena batunya. Misalnya satu hari harusnya mereka tuh tahu sebenarnya mereka tuh salah dan mereka menyesal dihukum. Ya teman-teman, kali kita punya hati yang gak mau orang lain tuh bertobat, tapi kita lebih pengen orang lain dihukum karena perbuatannya. Nah teman-teman, hati seperti inilah yang bikin Yunus tuh sebenarnya gak mau ke Niniwe. Jadi saya percaya bukan karena takut atau apa, tapi karena Yunus gak bisa mengasihi Niniwe. Pelajarannya apa teman-teman dari peristiwa ini? Teman-teman, kalau Tuhan mau mengutus kita ke satu tempat, ke satu orang, ke satu apapun, sebelum kita bergerak kita harus mendapatkan dulu hatinya Tuhan. Karena kalau kita gak dapat hatinya Tuhan, kita gak mungkin bisa pergi ke satu tempat untuk entah itu PI, entah itu melayani. Tapi kita sebelum bergerak pasti kan kita memiliki dulu hatinya Tuhan. Hati Yunus gak bisa pergi ke Niniwe karena Yunus gak punya hatinya Tuhan untuk Niniwe. Nah, waktu Yunus pergi ke Niniwe, harusnya pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Nah, teman-teman, Yunus tuh ada di sini, dan saya lihat di peta kalau ke Niniwe tuh ke sini, dan kalau ke Tarsis tuh ke sini dari Israel tuh. Nah, itu tuh arah yang berlawanan. Jadi Yunus sengaja pergi ke Tarsis supaya pergi ke tempat yang paling jauh dari Niniwe. Misalnya gini, kita dari Bandung disuruh ke Aceh, tapi kita malah perginya ke Papua. Mungkin kalau kita perginya ke Medan kan dekat bisa ke Aceh, tapi Yunus pergi jauh ke arah yang berlawanan, seolah-olah dia bisa lari dari Tuhan. Ngomong-ngomong tentang Tarsis itu seperti apa sih teman-teman? Tarsis adalah satu kota di daerah barat dayanya Prancis kalau sekarang, dan katakan daerah Paris kalau saya lihat di peta barat dayanya Prancis itu daerah Paris. Nah, pada saat itu Tarsis adalah kota yang mengekspor metal-metal penting ke Israel. Jadi saya percaya Tarsis adalah kota yang kaya, kota yang secara ekonomi baik, dan secara manusia pun pasti punya pekerjaan, pasti lebih beradab dibanding Niniwe. Nah, di sini Yunus gak bilang saya gak mau pergi, tapi Yunus bilang oke, saya pergi. Tapi Yunus gak mengikuti perintah Tuhan 100%. Dia ikut untuk PI, dia ikut untuk misi, tapi tempatnya, oh Tuhan saya pilih sendiri tempatnya ya. Nah teman-teman, seringkali kita gini, ikut, oh seolah-olah ikut apa yang Tuhan mau, tapi gak all out, gak full. Dan teman-teman sendiri tahu akibatnya apa. Waktu Yunus lari ke Tarsis, nah pakai ini kan kapal laut, tiba-tiba angin ribut segala macem, dan Alkitab mencatat waktu angin ribut, orang-orang panik, Yunus sedang apa teman-teman? Sedang tidur. Nah teman-teman, saya ngebayangin ya, harusnya Yunus tuh gelisahnya double. Pertama dia
kabur dari Tuhan. Kedua, dia ada di tengah angin ribut. Kok bisa tidur sih? Nah, kadang-kadang hati nurani kita tuh mati, teman-teman. Di waktu kita lari, waktu kita dosa, tapi kok kita tenang-tenang aja. Dan akhirnya ada satu orang membangunkan Yunus, bilang, gimana kamu kok bisa tidur sih, ini kita hampir mati, coba berdoa ke Tuhan Allahmu. Dan waktu Yunus bangun, dia tahu bahwa angin ribut itu disebabkan oleh dia. Jadi singkat ceritanya, di kapal itu tuh orang buang undi, dan akhirnya Yunus lah ininya. Orang-orang tanya ke Yunus, kamu siapa sih? Nah, menariknya ini, Yunus jawab di Yunus 1 ayat 9 adalah, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Teman-teman, meskipun Yunus kabur, Yunus lagi lari, Yunus lagi jauh dari Tuhan, tapi waktu dia ditanya, siapa kamu? Nah, Yunus masih sadar, dia masih tahu persis identitas dia itu siapa. Nah, teman-teman, ini menurut saya adalah respon yang positif dari Yunus. Karena seringkali waktu kita lari, waktu kita sedang berdosa, kita tuh hilang identitas kita. Mungkin kita mikir, oh ya saya anak Tuhan, tapi saya berdosa, ada rasa tertuduh sehingga kita gak bisa mengakui bahwa identitas kita tuh anak Tuhan. Tapi di sini Yunus mengakui, saya orang yang takut akan Tuhan, dan dia masih memuliakan Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang menjadikan lautan dan daratan. Nah, orang-orang waktu dengar kayak gitu langsung tanya, jadi apa yang kamu perbuat? Dan di sini pun Yunus dengan gentlenya bilang ke orang-orang, ya intinya saya udah lari dari Tuhan, dan ini tuh karena saya. Singkat cerita, Yunus dibuang ke laut. Nah, teman-teman, bagi manusia mungkin ini udah akhir cerita dari Yunus. Mungkin kalau dari mindset manusia, kalau saya ada di sana, saya bakal berpikir, dasar nabi Tuhannya bandel sih. Jadi coba kalau dia ribut, dia gak akan mati. Sekarang kan dia gara-gara gak taat, dia ada di kapal, angin ribut dan dibuang dan mati. Sebagai manusia mungkin kita akan berpikiran seperti itu. Kita mungkin akan menebak ceritanya, oke, sad ending. Tapi teman-teman, saya percaya di tengah kegagalan kita, Tuhan masih punya rencana yang baik buat kita. Nah, udah diceburin ke laut, Yunus kita tahu dimakan ikan besar. Tapi Alkitab mencatat dengan detail adalah dengan perkenanan Tuhan, Yunus dimakan ikan besar. Yunus masuk ke dalam ikan besar. Nah, teman-teman, sering ya kita dengar istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin ini jadi bisa ungkapan yang pas buat Yunus, udah kecebur dimakan ikan lagi. Mungkin bagi semua orang, Yunus yang malang, Yunus yang gak beruntung segala macam. Tapi teman-teman, saya skip dulu Yunus dimakan ikan. Tapi teman-teman, kita lihat di Yunus 1, di ayat-ayat yang terakhir, kita bilang begini, orang-orang begitu buang Yunus ke laut, terus angin berhenti kan, dan orang-orang tersebut tahu, berarti Tuhan yang disembah Yunus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Dan mereka bilang gini, Yunus 1 ayat 14-16. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan yang telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Kuncinya 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Teman-teman, ternyata orang-orang di kapal itu adalah orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Tapi karena peristiwa ini, karena kegagalan Yunus, mereka semua bisa percaya Tuhan. Teman-teman,
kita lihat di kegagalan kita, Tuhan masih mau bisa merubah sesuatu menjadi kemuliaan Tuhan. Gak bisa dibilang gini, tapi kalau kita mau mikir simpelnya, kalau Yunus gak bandel, orang-orang di perahunya selamat gak? Ya Tuhan bisa menyelamatkan dengan cara lain. Tapi kita lihat pragmatisnya, karena Yunus bandel, orang-orang di perahu menjadi punya pengalaman Tuhan itu siapa, teman-teman. Balik lagi ke Yunus. Yunus atas perkenanan Tuhan dimakan oleh ikan besar. Nah, kalau kita pikir udah masuk laut dimakan ikan, komplit penderitaannya. Nah, tapi teman-teman, saya percaya Alkitab mencatat jelas oleh perkenanan Tuhan, karena intinya karena Tuhan, karena rencana Tuhan, Yunus dimakan ikan besar. Sesuatu yang terlihat seperti masalah, sesuatu yang terlihat seperti musibah, kalau itu asalnya dari Tuhan, saya percaya itu akan membawa glory, kemuliaan Tuhan. Kita lihat akhirnya Yunus 3 hari di perut ikan dan dikeluarkan pada hari yang ketiga, dan Yunus memberitakan Injil ke Niniwe dan Niniwe bertobat. Teman-teman, bagi orang liberal cerita ini tuh diketawain karena mereka anggap gak mungkin orang bisa hidup 3 hari di perut ikan. Tapi banyak juga orang-orang yang meneliti hal ini, dan saya baca-baca kayak gimana sih pandangan sainsnya, atau misalnya dari penelitian sosialnya tentang kejadian ini. Saya catat ada 3 hal unik Yunus di perut ikan. Yang pertama adalah Yunus bisa hidup di dalam perut ikan. Banyak orang yang bilang kalau udah dalam perut ikan gak mungkin hidup. Nah, tapi ada 3 pendekatan yang membuktikan ini tuh sebenarnya bukan cerita dongeng yang atau perumpamaan, tapi ini terbukti terjadi, setelah terjadi. Bukti terbesarnya adalah karena Yesus sendiri mengatakan demikian. Waktu Yesus hidup datang ke dunia, dia bilang seperti Yunus di perut ikan 3 hari, demikian juga anak manusia akan mati 3 hari dan dibangkitkan. Teman-teman, di Alkitab gak nulis ya, kalau kita mungkin waktu kecil sering dengar dimakan ikan hiu, ikan paus atau apa, tapi Alkitab hanya mencatat ikan besar. Dan sebenarnya dalam sains pernah terjadi, maksudnya ikan makan sesuatu yang besar lebih dari manusia tanpa digigit. Yang kedua adalah di perut ikan tuh ditemukan rongga udara. Jadi di dalam pencernaan tuh ada rongga udara yang orang-orang bukan orang, tapi ya kita bisa masuk akal Yunus bisa hidup karena di sana ada rongga udara. Nah, selain secara sains nih, saya percaya ini juga karena perkenanan Tuhan. Ada keajaiban yang kalau itu gak disetting sama Tuhan, itu gak akan terjadi. Nah, teman-teman, yang menariknya di Yunus pasal 2, waktu awal-awal Yunus lari aja dia gak pernah berdoa. Dia malah tidur kan di kapal. Tapi di dalam perut ikan, Yunus pasal 2 tuh dia mencatat semua cerita doanya Yunus di dalam perut ikan. Dan kita lihat justru di dalam perut ikan itu, di dalam yang keadaan terbawah, tapi di sana justru tempat Yunus bisa mengucap syukur. Yunus bisa encounter dengan Tuhan. Nah, teman-teman, sering kali lowest point in our life itu bisa bikin kita justru lebih dekat sama Tuhan. Nah, Yunus di hal-hal baiknya gak bersyukur, tapi waktu di dalam perut ikan, menurut saya itu doanya luar biasa. Nah, teman-teman, jangan sampai kita harus ada di lowest point untuk bisa bersyukur sama Tuhan. Dan yang unik terakhir adalah banyak orang yang gak percaya Niniwe itu zaman dulu bertobat. Tapi banyak bukti-bukti ilmiah yang membuktikan emang zaman itu tuh Niniwe bertobat. Dan banyak orang mikir,
gimana bisa ya, Niniwe itu bangsa yang sangat jahat, bangsa yang kejam segala macam yang kita tadi bahas di awal, tapi kok bisa bertobat. Nah, ada beberapa sejarawan yang meneliti tentang Niniwe. Ternyata di Niniwe itu banyak sekali kastil dan istana. Ada kastil dan istana. Nah, di kastil dan istana ini banyak ditemukan mereka kan menyembah dewa. Dewa itu bukan satu, tapi banyak. Nah, dewa yang paling populer yang mereka sembah namanya Dagon. Kalau teman-teman pernah dengar Dagon, Dagon itu sebenarnya dewa ikan. Jadi di ukiran-ukiran di istana atau di kastil itu ditemukan dewa Dagon yang digambarkan manusia setengah ikan. Jadi mungkin kayak duyung tapi cowok gitu. Nah, itu gambarannya Dagon, teman-teman. Dan Yunus kan dimuntahkan di sekitar laut Mediterania, dan di laut itu tuh bukan di tempat sepi Yunus dimuntahkan, tapi Yunus dimuntahkan tuh di tempat dimana orang-orang melihat. Nah, ada ini bukan kata Alkitab, tapi saya waktu baca ininya sangat masuk akal, teman-teman. Yunus bisa buat Niniwe bertobat karena Yunus dimuntahkan dari ikan, dan orang-orang Niniwe mungkin berpikir, oh inilah mungkin yang disebut Dagon, inilah yang disebut utusan dewa kita. Jadi waktu Yunus berbicara mungkin akan lebih powerful karena dia keluar dari mulut ikan. Dan ilmuwan meneliti sebenarnya apa yang terjadi bagi tubuh kita kalau ada di pencernaan ikan 3 hari. Jadi dalam perut ikan tuh ada enzim-enzim yang kalau kita tinggal di sana pasti waktu setelah 3 hari oh yes, saya skip dulu. 3 hari itu 3 harinya bukan zaman dahulu, tapi konteksnya Ibrani itu 3 hari itu bukan 3 kali 24 jam ya, tapi begitu satu matahari itu tuh itu disebut 1 hari. Jadi penelitian Yunus mungkin berada di sana sekitar 30 sekian jam, 40 jam gitu, bukan 3 kali 24 jam. Nah, si orang yang udah ada di dalam perut ikan selama itu akan putih karena dia akan terendam di enzim pencernaannya ikan. Dan telah diteliti bahwa orang-orang Niniwe bukan menyembah, ada sosok dewa yang penampilannya tuh kayak serba putih gitu. Nah, tapi teman-teman, terlepas itu betul atau enggaknya, tapi saya percaya waktu Yunus dimakan ikan, Tuhan punya rencana yang akhirnya bisa membawa Yunus untuk menyelesaikan misinya. Bahkan sampai saat ini orang-orang berpikir orang Niniwe bertobat itu mustahil, tapi teman-teman, karena rencana Tuhan kita bisa lihat bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya tepat, teman-teman. Nah, saya mau ngangkat poin ini dari Yunus, teman-teman. Kalau kita dapat Tuhan berbicara kepada kita, dapat satu rema untuk kita pergi atau melakukan sesuatu, lakukanlah, jangan nego intinya. Tapi kalau teman-teman sekarang udah ada di dalam kondisi yang seperti Yunus, mungkin kita tahu 5, 2, 3, 5, 10 tahun lalu Tuhan bicara ke kita apa, tapi kita gak melakukannya dan kita lari. Teman-teman, saya percaya meskipun kita lari dari panggilan kita udah salah ambil langkah, tapi itu bukan the end dari cerita kita. Bukan berarti kita udah set ending. Tapi kita lihat dengan kegagalannya Yunus, dengan kebandalannya Yunus tadi, satu kapal bertobat dan dia dimakan ikan besar. Dia punya pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan, dan akhirnya misinya tuh accomplish juga gitu, teman-teman. Nah, saya mau encourage teman-teman yang mungkin ngerasa saya contohnya misalnya
saya tuh harusnya masuknya bukan jurusan ini, tapi saya bandel dan saya ini. Teman-teman, uh, it's not the end yet gitu. Itu belum berakhir bagi kita. Saya percaya waktu kita salah dan kita mengakui identitas kita siapa, dan kita dengan gentle mengakui oke, saya salah dan saya mau berbalik. Saya percaya rencana Tuhan gak kalah indahnya, teman-teman. Jadi saya berharap buat teman-teman yang masih ragu atau masih dalam penyesalan, come on, kita move on. Jadi biarlah, tapi kita mau langkah kita selanjutnya benar mengikuti utusan Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar bersama-sama tentang Yunus. Kiranya Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang terus bicara kepada kami sehingga kami bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati buat semua teman-teman CMI yang udah mendengarkan firman ini. Tuhan yang berkati kami di rumah masing-masing, sehingga Tuhan yang kasih sukacita, Tuhan yang kasih kekuatan. Tuhan, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.